Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Nurgian Utina dengan NIM 3114200021, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan topik materi SMA kelas 11. Topik materi yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 11 Sekolah Menengah Atas dengan bunyi KD-nya adalah menganalisis isi struktur kebahasaan dalam teks ceramah. Dan indikatornya adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks ceramah, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Yang kedua, menentukan ciri-ciri teks ceramah yang dibaca atau didengar. Sebelum kita membahas materi sesuai indikatornya, kita harus tahu dulu definisi umum dari teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengar. Teks ceramah ini disampaikan oleh pakar atau orang yang menguasai sebuah bidangnya secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teks ceramah ini dia bersifat edukatif atau dia memberi pengajaran yang mengajak masyarakat luas untuk terus berbuat baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Unsur-unsur yang harus ada dalam teks ceramah. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah untuk menjadi penceramah. Jadi seseorang itu harus memiliki ilmu yang mampu terhadap materi yang diberikan kepada para pendengar. Nah, unsur yang kedua adalah pendengar. Pendengar ini dia merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa saja tidak terbatas ataupun terbatas oleh sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Jadi, pendengar ini dia bersifat umum. Ketiga adalah materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari siaran ajaran agama. Akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat mendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Dan selain itu, materi ini disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Unsur yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materinya. Lalu, apa sajakah struktur dalam teks ceramah? Yang pertama adalah pendahuluan, berupa pengenaan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan pemunculan isu. Struktur kedua ada isu atau isi, berupa argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen pembaca untuk menguatkan topik yang dibahasnya. Yang ketiga ada penutup, berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah diajukan pendengar pada pembicara untuk mengenai topik yang sudah dibawakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan yang ada pada dalam teks ceramah. Jadi unsur yang pertama ialah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat deklaratif. Unsur kedua adalah menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai kata sapaan. Jadi contohnya itu seperti hadirin sekalian, saudara-saudara, ibu, bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, contoh penggunaan kata gantinya itu seperti itu. Lalu, ada unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, aku, saya, kami. Kami ini dia bisa digunakan jika mengatasnamakan kelompok. Lalu, ada unsur yang selanjutnya lagi, kata-kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya,
akibatnya, maka dari itu, dengan demikian, oleh karena itu, karena, sebab. Nah, beberapa kata ini dia merupakan contoh dari penggunaan kata sebab akibat. Lalu ada unsur selanjutnya, itu terdapat istilah tertentu atau kata teknis yang sesuai tema ceramah. Jadi jika tema yang dibicarakan adalah seputar keagamaan, maka istilah-istilah yang biasanya muncul itu meliputi iman, rukun, wajib, ibadah, dan firman, sabda, dan lain-lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibawakan. Lalu unsur selanjutnya adalah pernyataan definisi. Jadi pernyataan definisi ini adalah kalimat yang menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Lalu unsur kebahasaan selanjutnya dari teks ceramah adalah menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini adalah kata-kata yang mengajak. Contohnya sebaiknya, harus, hendaklah, diharapkan, perlu, mari. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi mari kita pindah pada ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri untuk mengetahui bahwa ini adalah teks ceramah yang pertama adalah terdapat hal yang diinformasikan atau dijelaskan kepada pendengar untuk memperluas pengetahuan serta wawasan mereka. Lalu ciri yang kedua adalah informasi yang disampaikan ini bertujuan untuk mengajak, memberi nasihat, dan menghibur pendengar. Jadi ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada ciri yang ketiga, yaitu adalah teks ceramah itu disampaikan oleh ahli pakar atau orang dengan disiplin ilmu yang sangat tinggi. Jadi dia berkaitan dengan tema ceramah. Baiklah, hanya itu materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.